Sudah masuk di kelas B di FKIP 03 kalau nggak salah. Sudah pertemuan, sebenarnya kalau hari ini saya masuk di kelas B, saya sudah ketemu juga ya. Sama juga metodenya seperti kalian, jadi bikin makalah. Tentunya ini ekspektasi saya kalian sudah ada kelompok masing-masing ya kan. Kemudian what else? Tapi mungkin begini, kalau di kelas B saya sudah bagi kelompok di pertemuan 1 sama-sama mereka di kelas, dan mereka sudah mengumpulkan semua makalah sampai pertemuan ke 15 ya, dan tidak perlu dicetak gitu, jadi hanya upload saja filenya di WA group gitu. Jadi mereka sudah selesai semua untuk makalahnya, jadi tinggal tampil. Nah, kalau adik-adik di sini bagaimana kemarin atau minggu kemarin sama Pak Hakim? Baru dikirim. Kalau terus ada lagi nggak tagihan tugas yang lain? Tidak ada. Kalau boleh, bisa nggak adik-adik dari yang kelompok 2 sampai kelompok 14 bisa kumpul minggu depan? Boleh? Ini maksud saya karena mungkin karena masih minggu-minggu awal, kalian kan mungkin masih tidak begitu terlalu sibuk gitu. Jadi preventifnya adalah kalian sudah upload semua file makalahnya, jadi tagihan tugas kelompoknya sudah selesai gitu. Nah, jadi nanti untuk minggu-minggu selanjutnya tinggal menunggu kalian presentasi kapan gitu ya. Terus untuk tugas individu adik-adik, kalau saya tidak membuat atau meminta kalian untuk mengerjakan tugas individu. Biasanya kan kayak make a resume gitu ya, buat resume per individu kan biasanya gitu. Nah, kalau saya tidak memberikan tugas individu ke kalian, hanya tugas kelompok saja, bikin makalah. Tetapi kalau seperti itu kan berarti nanti disiapkannya kan pasti nilainya individu kan, gitu kan, walaupun tugasnya hanya kelompok gitu. Nah, jadi ketika tidak ada tugas individu gitu, saya nggak meminta kalian bikin resume, berarti kalian harus ada nilai individunya gitu. Nah, nilai individunya dari mana? Nilai individunya dari keaktifan kalian gitu ya. Jadi saya tidak meminta kalian bikin resume setiap pertemuan, tetapi di kelas minta tolong kalau tidak aktif berarti tidak ada nilainya gitu ya. Jadi makanya tadi saya bertanya siapa yang mau jadi moderator, siapa yang mau jadi notulen, siapa yang nanti tentunya ada ketika kalian maju presenter juga nanti pasti dapat nilai juga gitu ya. Kemudian mungkin ada yang bertanya atau yang mau menambahkan sebagai audiens. Jadi dari situ saja saya hanya mengambil nilai kalian gitu. Boleh seperti itu? Tidak memberatkan kan? Ya. Jadi nanti minta tolong karena saya masuknya dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-16, maka kalian punya banyak waktu tuh kesempatan untuk ngecek misalnya setiap pertemuan kalian sudah aktif atau belum gitu. Ya, saya nggak akan mungkin nanya-nanya gitu atau misalnya
setidaknya ada yang pada saat itu kalian tampil, jangan atau aktif lah, jangan hanya mungkin sebagai audiens pasif saja. Begitu ya. Nah, silakan masuk. Kemudian untuk tata tertibnya, karena ini sudah pertemuan kedua, adakah yang disepakati waktu di pertemuan satu bersama Pak Hakim minggu kemarin untuk kayak rules misalnya perlambatan dan lain sebagainya, ada nggak? Nggak ada ya. Nah, karena ini kan di jadwal itu jam 1.20 ya. Nah, apakah boleh toleransi 15 menit? Jadi jam 1.35 ya kita masuk, kita mulai gitu. Jadi kalau lewat dari itu konsekuensinya apa nih? Kalau misalnya tadi yang kayak terlambat dan lain sebagainya, ada enggak? Kalau saya tetap masuk, tetap saya absen, tapi nilainya akan saya kurangi poinnya gitu. Karena kalian kan yang bayar SPP ya, nggak mungkin saya nggak masukin gitu kan ke dalam. Tapi boleh misalnya kalau ada mungkin sekiranya kalian terlambat atau segala macam, boleh langsung info saja sebelum gitu ya. Misalnya saya izin terlambat karena apa? Mungkin ada alasan yang bisa saya benarkan. Tapi kalau mungkin tidak ada kehadiran dan sebagainya, maka tentunya saya kasih tahu tadi juga di situ. Ya. Apalagi ya, karena ini pertemuan kedua, kalau untuk UTS dan UAS saya belum bisa kasih seperti apa gambarannya, tapi nanti kalau sudah saya bikin soalnya atau bentuknya seperti apa nanti saya langsung kabarin di grup gitu ya. Nah kemudian boleh nanti kalaupun ada yang izin sakit, apa dan sebagainya, boleh langsung ke grup saja, nggak usah chat pribadi gitu. Saya takutnya saya nggak balas ya. Apalagi boleh saya minta ininya, nama-nama kelompoknya sudah ada nggak, ditulis nggak? Nanti boleh setelah ini aja, setelah selesai tulis aja ketik aja di WA group gitu. Misalnya kelompok satu siapa aja, kelompok siapa aja gitu. Ya. Mungkin itu saja kayaknya yang saya ingat sekarang. Kalaupun nanti saya ada tambahan info lagi mungkin saya bakal kasih tahu kalian. Ya. Komunikasi bisa langsung ke WA group saja. Tolong kalau misalnya ada yang pengen bertanya atau apapun itu jangan dipendam sendiri ya, karena saya nggak akan bisa tahu kalian mungkin kesulitannya apa. Ya, jadi bisa langsung chat ke WA saja. Ya. Mungkin itu saja untuk info dari saya. Saya juga dosen di prodi yang sama dengan Pak Hakim, tapi tentunya beliau adalah orang tua saya dan mungkin tentunya juga orang tua kalian gitu ya. Saya baru jadi dosen di prodi itu 2022, jadi masih baru ya. Kalian angkatan berapa sekarang? Oh iya, jadi masih baru juga, makanya tadi juga saya tanya ruang FK 57 juga nggak tanya di sini. Mungkin itu sekedar mungkin kenalan singkat saja gitu ya. Kita bisa langsung mulai untuk kelompok 1. Berarti materi di setiap kelompok sudah jelas. Kalian nanti akan bahas apa aja? Sudah? Oke. Jadi untuk materi hari ini, minggu pertama, mingguan kita akan belajar tentang alam pikir manusia dan perkembangannya. Saya sudah baca dan sempat saya cek plagiarismenya. Nanti bakal saya bahas setelah selesai diskusi gitu. Untuk adik-adik tadi karena nilainya itu hanya di kelas saja, nggak ada resume dan sebagainya. Tolong bisa aktif, boleh bisa bertanya, boleh saja bilang menambahkan juga gitu ya. Moderator kalau misalnya ada 6 orang, lebih dari 3 boleh dibagi 2 sesi gitu. Notulen, tahu ininya, tugasnya? Siapa yang bertanya, siapa ya? Kemudian kamu tulis moderator dan notulen kamu sendiri gitu, untuk ada nilainya. Kayaknya itu aja briefing dari saya, silakan bisa dimulai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, pertama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan setianya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga pada sore ini kita masih boleh datang di
manusia dan perkembangannya. Untuk mempersingkat waktu, tentu saja saya serahkan kepada kelompok satu untuk memaparkan materi pada perkara ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas materi tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Sebagai pengantar, ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan alam natural science yang mempelajari tentang gejala-gejala dalam alam sebagai proses terbentuknya sebuah konsep dan suatu prinsip yang konkret. Nah, langsung ke materinya, yaitu hakikat manusia dan sifat keingintahuan manusia. Yang pertama itu hakikat manusia adalah makhluk yang kuat. Manusia adalah makhluk yang kuat, dan juga menyebut hakikat manusia adalah makhluk yang sempurna. Ada juga yang menyebut makhluk paling cerdas dari semua ciptaan Tuhan. Dan hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Manusia dengan segala sifat dan karakternya diciptakan dengan sebegitu sempurnanya. Nah, ada pun beberapa hakikat manusia yang sebagai berikut. Pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosialnya sendiri. Yang ketiga, mampu mengarungi dirinya ke tujuan yang positif ataupun yang negatif, mengontrol dirinya dan mampu menentukan nasibnya. Dan yang selanjutnya, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Nah, hakikat manusia sebagai makhluk yang kuat, kemudian hakikat manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab, makhluk dalam wujud yang dan sifatnya, dan selanjutnya saya akan membahas tentang sifat keingintahuan manusia yang sebenarnya. Sedikit pengantar, binatang mempunyai insting untuk kelangsungan hidupnya, memperoleh makanan, serta hal lainnya. Aktivitas tersebut tidak berubah dari waktu ke waktu dan dinyatakan sebagai rasa keingintahuan yang tidak berkembang atau bisa disebut idle curiosity. Sedangkan manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran logis, dan analisis. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang pada masa ke masa. Nah, ilmu ini terus berkembang dengan sejalannya sifat manusia yang selalu ingin tahu, terutama tentang benda yang ada di sekelilingnya, terutama laki-laki. Ada biasa yang di video-video, kalau ada yang laki-laki sedang memperbaiki lampu, pasti laki-laki menonton semua, karena laki-laki itu kebanyakan ingin mengetahui semua isi dunia. Terus alam jagat raya, bahkan dirinya sendiri. Nah, laki-laki itu tetap kalau perempuan ya, kalau laki-laki itu biar mau isi dalam badan itu dia pengen tahu semua sampai mana batas kemampuannya yang bisa dikembangkan, tangannya mau dia putar bisa juga. Pokoknya laki-laki kebanyakan selalu ingin mencoba. Nah, pengetahuan tentang satu masalah menentangkan pertanyaan. Nah, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kaki bisa berjalan bagaimana caranya? Laki-laki selalu memikirkan hal-hal yang luar biasa dan di luar penalaran dirinya sendiri. Nah, kemudian nah, di sini ada tabelnya perkembangan ilmu pengetahuan dan rasa ingin tahu manusia. Rasa ingin tahu manusia yang seperti yang di bawah itu tentang mitos.
Teman-teman pasti tahu tentang mitos. Semua manusia pasti memiliki rasa penasaran tentang bagaimana atau seperti apa wujud hantu itu. Kenapa peristiwa ini terjadi dan lain sebagainya. Kemudian intuisi dan perasaan. Perasaan sepertinya saya tidak perlu jelaskan. Kemudian tentang trial dan error. Nah, trial dan error ini sangat berkaitan erat dengan rasa ingin tahu manusia dengan cara seperti sekarang ini, mencoba untuk berbicara. Kalau memang belum lancar, nanti akan diperbaiki tahun depan atau minggu depannya. Itulah salah satu rasa ingin tahu, trial dan error. Nah, saya rasa untuk bagian saya sangat cukup. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabina Rahmatin dengan NIM A12123. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu perkembangan fisik sifat dan perilaku manusia. Ya, perkembangan fisik manusia mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih detail lagi karena tubuh manusia itu kalian sudah tahu ya, berasal dari sel sederhana sel kromosom sperma yang dideteksi dengan kromosom, terus pada prosesnya akan terjadi proses yang tidak mengelola yang akan menjadi laki atau manusia. Selanjutnya ada perkembangan sifat dan perilaku manusia. Sifat ingin tahu manusia berkembang seiring dengan perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Pada zaman prasejarah, Indonesia hidup dari berburu dan berbadan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian meningkat menjadi petani, ternak yang menetap. Di situ juga ada pengelompokan perkembangan kecerdasan manusia berdasarkan usia dari bayi hingga dewasa. Yang pertama ada masa bayi yang berawal dari 0 sampai 2 tahun. Masa bayi menurut psikologi disebut sebagai periode sensomotorik. Pada periode ini, perkembangan kecerdasan bayi sangat cepat. Ia mulai belajar makan, berjalan, berbicara, dan meningkatkan diri pada orang lain. Selanjutnya ada masa kanak-kanak, di mana ini berawal dari 3 sampai 5 tahun. Masa kanak-kanak tersebut sebagai periode praoperasional dengan kisaran usia 2 sampai 7 tahun. Pada periode ini, dorongan keingintahuannya sangat besar sehingga banyak yang menyebut masa ini sebagai masa bertanya atau bertahun. Yang selanjutnya ada masa usia sekolah. Ya, masa ini berawal dari 6 sampai 12 tahun. Masa ini disebut juga sebagai periode operasional nyata dengan kisaran usia 7 sampai 11 tahun. Pada periode ini anak-anak sangat aktif, ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik.
menyadari kemampuan inderanya terbatas, sehingga diupayakan membuat peralatan sebagai sarana pembantu untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada Homo economicus. Homo economicus adalah manusia yang dapat mengadakan usaha atas dasar perlindungan ekonomi. Salah satu prinsip dalam hukum ekonomi adalah bahwa semua kegiatan harus atas dasar untung dan rugi. Dalam tingkat sederhana, manusia mencukupi kebutuhan sendiri. Kemudian atas dasar jasa akan dikembangkan sistem pasar sehingga hasil produksinya dijual di pasar. Yang keempat ada Homo religius. Homo religius adalah manusia yang menyadari adanya kekuatan gaib yang memiliki kemampuan lebih hebat daripada kemampuan manusia sehingga menjadikan manusia berkepercayaan atau beragama. Yang terakhir ada Homo humanus dan Homo aestheticus. Homo humanus adalah manusia yang berbudaya, sedangkan Homo aestheticus adalah manusia yang tahu akan keindahan. Dari perbedaan-perbedaan yang sedemikian banyak, makin nyata bahwa manusia memang memiliki sifat-sifat yang unik, jauh berbeda daripada hewan apalagi tumbuhan, sehingga manusia tidak dapat disamakan dengan binatang atau tumbuhan. Sekitar 4 juta tahun yang lalu muncul suatu spesies di Afrika yang merupakan percabangan dari kera. Spesies inilah yang nantinya berkembang menjadi Homo sapiens atau manusia selanjutnya. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abraham Nawawi dengan NIM 1112313. Di sini saya akan membawakan yaitu penalaran manusia. Penalaran ini merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap dan bertindak. Sikap dan yang bersumber pada pengetahuan yang didapatkan lewat kegiatan merasa atau berpikir. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang diartikan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan. Meskipun seperti dikatakan Pascal, hati pun mempunyai logika tersendiri. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Benar bagi tiap orang adalah tidak sama, maka oleh sebab itu kegiatan proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar itu pun juga berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa tiap jalan pikiran mempunyai apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran, dan kriteria kebenaran ini merupakan landasan bagi proses penemuan tersebut. Penalaran merupakan suatu proses penemuan yang dimana tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriterianya masing-masing. Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka mempunyai ciri-ciri tertentu. Pertama, ialah adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Dalam hal ini, maka dapat kita dilakukan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya tersendiri, atau dapat disimpulkan bahwa kegiatan merupakan satu proses berpikir logis, di mana berpikir logis ini harus diartikan sebagai kegiatan suatu pola tertentu, atau dengan perkataan lain menurut logika tertentu. Hal ini kita patut sadari bahwa berpikir logis itu mempunyai konotasi yang bersifat jamak, atau yang dalam bahasa Latinnya yaitu plural, dan bukan tunggal, singular. Suatu kegiatan berpikir bisa disebut logis ditinjau dari suatu logika tertentu, dan mungkin bila ditinjau dari sudut logika yang lain, hal ini sering menimbulkan gejala apa yang kita dapat disebut sebagai kekacauan penalaran yang tidak ada konsistennya kita dalam mempergunakan pola berpikir seperti itu. Yang ketiga yaitu poin cara manusia memperoleh ilmu. Pada zaman dahulu, kemampuan manusia masih terbatas baik peralatan maupun pemikiran. Keterbatasan itu menyebabkan pengamatan menjadi kurang seksama, dan cara pemikiran yang sederhana menyebabkan hasil pemecahan masalah memberikan kesimpulan yang kurang tepat. Dengan demikian, pengetahuan yang terkumpul belum memberikan kepuasan terhadap rasa ingin tahu manusia, dan masih jauh dari kebenaran. Berbagai pengetahuan baru yang bermuncul dan merupakan gabungan dari pengalaman dan kepercayaan rasa ingin tahu manusia ternyata tidak dapat terpuaskan atas dasar
Mesir 1798 sampai 1857 sebelum Masehi. Dalam sejarahnya perkembangan jiwa manusia sebagai individu maupun sebagai keseluruhan yang berlangsung 3 tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, dan yang kedua tahap filsafat atau metafisik, yang ketiga tahap positif atau ilmiah real. Dalam manusia, curiosity atau rasa ingin tahu yang merupakan pikiran manusia berkembang dari waktu ke waktu. Rasa ingin tahunya atau pengetahuannya selalu bertambah sehingga terjadi himpunan pengetahuan. Rasa ingin tahu manusia berasal dari ingin mengenal dirinya sendiri atau mencari jati dirinya, yang akhirnya disadari bahwa dirinya terdiri atas 2 unsur, yaitu rohani dan jasmani. Perkembangan selanjutnya adalah keinginan tahuan manusia pada alam sekitarnya. Dengan kemampuan bahasa, manusia bisa berkomunikasi dan bertukar pengalaman tentang segala hal yang ada di alam ini serta kegunaan bagi manusia. Jadi kesimpulan dari semua materi tersebut yaitu alam pikiran manusia adalah hasil dari interaksi kompleks antara berbagai komponen mental dan perkembangan sepanjang kehidupan. Beberapa wujud sifat hakikat manusia yang dimiliki oleh hewan yaitu kemampuan menyadari dirinya, kemampuan bereksistensi, kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban, dan hak-hak, kemampuan kebahagiaan yang itu tidak dimiliki oleh hewan. Pengelompokan perkembangan kecerdasan manusia berdasarkan usia, yakni masa bayi, masa kanak-kanak, masa usia sekolah, masa remaja, dan masa dewasa. Jenis-jenis manusia berdasarkan teori evolusi, yakni Homo sapiens, Homo faber, dan Homo languens, dan Homo lainnya. Dalam sejarah perkembangan jiwa, manusia baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan yang berlangsung 3 tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif yang tadi saya sudah sebutkan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1, kita beri tepuk tangan. Dari pemaparan kelompok 1, saya akan membuka sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini hanya 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya, ke tangan, sebutkan nama. Moderator pilih yang dari tadi. Andika. Kalau banyak pilih yang Andika di belakang apa pertanyaan? Berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Andika Saputra dari kelompok 11 dari kampus A12123-187. Pertanyaan saya kan ada disebutkan berbagai macam jenis-jenis manusia. Apa yang membedakan Homo faber, Homo economicus, Homo religius, Homo humanus, dan Homo aestheticus dengan Homo sapiens yang merupakan jenis yang berbeda? Bukannya Homo sapiens juga dapat melakukan hal-hal yang Homo faber, Homo economicus, religius, humanus, dan aestheticus bisa lakukan? Apa yang membedakan Homo lainnya dengan Homo sapiens sehingga bisa disebut sebagai jenis manusia yang berbeda? Boleh? Ya. Oh, oke. Tunggu jawaban mana? Silakan Amila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja pertanyaan saya, jadi seperti kita ketahui tadi bahwa ada materi yang disebutkan tentang pengenalan manusia. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemikiran manusia itu ada yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Nah, dari adanya pemikiran negatif ini sehingga banyak menimbulkan dari manusia-manusia bisa melakukan tindakan kejahatan. Nah, apakah menurut kalian kurangnya terjadinya kejahatan-kejahatan tadi, apakah bisa disebut sebagai kurangnya kemampuan penalaran pada manusia tersebut? Terima kasih. Tanya Rimbat. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan.
langsung saja. Tadi pada materi terakhir Brian telah menjelaskan bahwa perkembangan jiwa manusia itu pada keseluruhan terbagi 3 tahap, yaitu tahap pertama tahap teologi atau fiktif, yang kedua tahap filsafat atau metafisik, dan yang terakhir tahap positif atau ilmiah. Nah, coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan ketiga tahap. Terima kasih. Yang itu tadi pertanyaan dari ketiga teman kita. Kita beri waktu buat kelompok 1 untuk mencari jawabannya, atau sudah ada jawabannya silakan dijawab dari Andika, Nabila, dan Rika. Jangan ada yang titip-titip gitu aksennya. Jadi kalau misalnya ada yang izin atau sakit, langsung yang bersangkutan yang ngomong. Dan kalau yang terlambat dan sudah selesai di absen, tolong lapor saya. Kalau tidak melapor nanti saya tidak kasih hadiah. Rifat, hadir. Stevi Immanuel Mangwande. Ini saya panggil siapa? Sultan Fatur Rahman. Boleh berdiri, saya nggak lihat mukanya. Saya panggilnya apa nih? Abdul Razak. Panggil. Ardian Suhardiman. Suhardiman Zis atau Zes? Zis. Muhammad Ismaili. Dipanggil Ali, bukan Rifal. Tadi Ardian Suhardiman Zes dipanggilnya Rieski Francesco Kurniawan Magindal. Dipanggil Brian Immanuel Gali. Muhammad Aldino Pratama. Saya masih kasih alfa ya karena belum hadir. Windy Suciani. Dipanggil apa ya panggilannya? Putri Anissa. Dipanggil Tia Firza. Panggilannya Sahil Kasem. Dipanggilnya Syarif Ahmad Aswad. Dipanggil Adila Nurmuda. Dipanggil Rasya Aditya Zatu Kahti. Dipanggil Muhammad Rizky Ramadan. Dipanggil Aziza. Panggilannya Nabila Helmalia Putri. Dipanggil Muhammad Rizky. Bedanya dengan Muhammad Rizky, dari yang satu saya panggil Rizky. Dipanggil
saya sama Muhammad Aldino Pratama. Jadi kalau mereka tidak menghubungi saya Aldino barusan menghubungi itu katanya mau apa? kenapa berniat melakukan Oke, bagaimana apakah sudah bisa menjawab silakan. Ya, kelompok satu sudah mempunyai jawabannya. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Mandi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Putra. Saudara Putra. Nah, intinya pertanyaannya itu apa perbedaan dari Homo sapiens dan Homo lainnya? Nah, sebelum saya jelaskan perbandingannya, saya jelaskan kembali itu apa Homo Peter, Homo economicus, Homo erectus, dan Homo humanus dan ethicus. Nah, Homo Piper adalah manusia yang dapat membuat alat-alat. Homo economicus adalah manusia yang dapat mengadakan usaha atas dasar perhitungan ekonomi. Nah, Homo religius adalah Homo yang menyadari adanya kekuatan gaib yang memiliki kemampuan lebih hebat daripada kemampuan manusia. Kemudian Homo humanus dan Homo aestheticus adalah manusia yang berbudaya, sedangkan Homo aestheticus adalah manusia yang tahu akan kebedaannya. Nah, perbandingan yang paling mendasar dari Homo sapiens adalah pada kemampuan kognitif dan perilaku mereka. Homo sapiens memiliki otak yang lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan Homo lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk berpikir lebih abstrak, memecahkan masalah yang lebih rumit, mengembangkan bahasa yang lebih kompleks, dan menciptakan budaya yang lebih maju. Selain itu, Homo sapiens memiliki kemampuan kolaborasi untuk bekerja sama secara efektif, yang memungkinkan mereka untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih dan menguasai lingkungan yang lebih luas. Untuk penutup, kemampuan kognitif dan perilaku yang unik ini yang memungkinkan mereka untuk berkembang dan mendominasi planet itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk Atika, apakah jawaban dari Karin sudah Boleh di moderator Habib, boleh silakan teman-teman yang mau jadi penambah dari audiens ini ada yang menambahkan ya, sebelum balik pertanyaan. jika ada yang mau menambahkan, silakan.
saudara Rifat menanyakan bedanya tahap teologi penelaran manusia terhadap tahap teologi atau fiktif. Penjelasan teologi atau fiktif ini adalah pemikiran fenomena melalui kekuatan supranatural atau yang percaya akan hal-hal dewa atau mistis lah. Oke, filsafat yang kedua itu tahap filsafat. Tahap filsafat ini adalah suatu pemikiran kritis dan rasional yang mencoba menjelaskan dunia melalui ide-ide abstrak. Filsafat juga bisa melatih pemikiran kritis kita, kayak contohnya Rifat. Rifat membayangkan hal-hal yang di luar imajinasi lah. Yang ketiga itu tahap metafisik. Ini akan berfokus pada konsep-konsep yang mendasari realitas seperti akibat-akibat. Harus terjadinya suatu akibat dulu. Baik, saya lanjut. Berfokus pada konsep-konsep yang mendasari realitas seperti terjadinya suatu akibat terlebih dahulu dan menyadarinya. Tanpa akibat kita tidak bisa menyadari penalaran tahap metafisik ini. Poin yang keempat adalah tahap positif atau dunia real. Tahap ini menjelaskan fenomena melalui observasi dan metode ilmiah menekankan fakta dan datanya yang sudah dikatakan sendiri. Saya kira cuma itu yang saya jawab. Ya itu tadi jawaban dari kelompok 1 untuk saudara Rifat. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Tadi kan Brian menjelaskan yang kedua tentang tahap filsafat atau metafisik. Tadi Brian menyebutkan seperti kepercayaan supranatural begitu kan? Iya. Supranatural yang di luar kemampuan, dan saya berpikir di luar dari alam semesta. Iya. Boleh kasih contohnya seperti apa? Saya berpikir di luar dari alam semesta. Saya berpikir kan tadi dia bilang contohnya saya berpikir di luar dari alam semesta. Itu saya berpikir sama. Kita telah ketahui banyak kan filsafat yang di luar sana yang menentang keberadaannya Tuhan kayak begitu, yang bisa ditentang untuk apa? Untuk apa berbuat baik kalau untuk apa berbuat baik kalau Tuhan itu tidak nyata begitu bagi orang. Menentang ruang dan waktunya Tuhan itu berbeda lah istilahnya. Di luar imajinasi lah pokoknya. Ya itu sudah Rifat. Ya, saudara Rifat, apakah sudah Saya Tadi mungkin ada yang menanyakan, jadi jangan dulu. Mungkin ada yang menanyakan jawaban. teman-teman ada yang mau menambahkan jawabannya? Atau yang jawabannya Brian? Silakan.
maupun boleh. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Kamila. Silakan kelompok 1 berbicara. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kamila. Pertanyaannya itu, apakah sesungguhnya berbagai tindakan kejahatan terhadap pemikiran negatif yang timbul bisa disebut dengan kurangnya kemampuan penalaran pada manusia? Kelompok kami sudah sebelumnya benar untuk mengatakan bahwa semua tindakan kejahatan tersebut kurangnya kemampuan penalaran. Meskipun pemikiran negatif dapat menjadi faktor yang berkontribusi, kalau misalnya tadi kondisi kalau misalnya ada yang didiskusikan dan di luar dari materi ini, boleh silakan keluar dulu. Jangan baik, meskipun pemikiran negatif dapat menjadi faktor yang berkontribusi, ada banyak faktor lain yang berperan dalam kejahatan. Contohnya faktor sosial, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, kurangnya akses pendidikan, dan lingkungan yang tidak aman dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Contohnya seperti itu pada lingkungan tetangga, sama tetangga. Mungkin kurangnya tidak akur dengan tetangga, itu akan menimbulkan suatu kejahatan seperti membuat kenyamanan lingkungan itu tidak baik. Selanjutnya ada faktor psikologi, seperti gangguan mental, trauma masa kecil, dan kecanduan dapat mempengaruhi kemampuan seorang untuk membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Ada juga faktor biologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dan neurologis dapat berperan dalam perilaku kriminal. Yang terakhir ada faktor situasional, di mana kesempatan, tekanan sosial, dan pengaruh teman sebaya dapat mendorong seorang untuk melakukan kejahatan, seperti berteman dengan orang-orang yang tidak mengerti dengan aturan yang ada di wilayah atau di negara ini. Selanjutnya mungkin hanya tidak disampaikan, mungkin masih ada tambahan dari teman saya. Seperti yang dibilang tadi, tidak semua orang yang memiliki pemikiran negatif akan melakukan kejahatan. Tidak semua orang yang melakukan kejahatan memiliki kurangnya kemampuan penalaran, dan kejahatan adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisiplin untuk diatasi. Jadi kesimpulannya, meskipun pemikiran negatif dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada kejahatan, tidak tepat untuk mengatakan bahwa semua tindakan kejahatan disebabkan oleh kurangnya kemampuan penalaran. Ada banyak faktor lain yang berperan dan penting untuk memahami kompleksitas masalah ini untuk menemukan solusi yang efektif. Ya, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, persilakan. Saya menambahkan dari pernyataan yang Kamila tadi tentang faktor seperti tentang faktor sosial. Nah, untuk sosial, misal sebagai contoh itu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu kalau kita lihat dia kayak di kota-kota besar di Jakarta, ada kampung di Jakarta di pinggir sungai yang tidak merata pembangunan, rumah acak-acakan, pendidikan tidak merata. Itu semua faktor-faktor penyebab munculnya atau timbulnya penalaran negatif, sehingga
muncul perbuatan atau tim perbuatan seperti mencuri, membegal, pokoknya yang negatif. Nah, untuk situasi biologis atau faktor biologis, misal perbedaan kesejahteraan masyarakat di kota besar dan di luar kota besar, misal di Papua dan di Jakarta. Di Jakarta kan karena banyaknya fasilitas yang memadai untuk membuat masyarakat itu berpikir positif, karena banyak fasilitas, senang di kota. Kalau di Papua kan ada kesenjangan, kurang fasilitas, sekolah kurang, kenyamanan, jalan raya tidak ada. Jadi banyaknya kekurangan tersebut membuat kebanyakan dari, tidak semua ya, kebanyakan dari penduduk Papua melakukan penalaran negatif. Dan serasa saya terima kasih. Ya, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, jika tidak ada, apakah saudari Sarila puas dengan jawabannya? Sebenarnya tadi ada disebutkan bahwa salah satu faktornya yaitu faktor sosial, yang dimana ada kesenjangan sosial seperti yang disebutkan pada dan semuanya kan pasti dimulai dari perilaku kejahatan, dan semua perilaku kejahatan itu pasti dimulai dengan adanya pemikiran yang menuju ke arah yang negatif. Nah, maksud saya apa sih tujuan mereka? Bukan tujuan, tapi mengapa tiba-tiba mereka ada pikiran untuk melakukan hal negatif, sedangkan manusia itu disebut dengan adanya pola berpikir secara luas yang disebut dengan logika. Ya, sepertinya sudah dijelaskan tadi dengan jelas, karena tergantung sejarah sosial kan. Bayangkan kalau kita manusia atau saya umpamanya misal Anda itu orang kaya, bisa beli makan, beli baju, ada rumah. Nah, saya tidak punya apa-apa. Nah, di atas saya dan Anda ada pemerintah, ya kan? Karena kita suatu negara, ada pemerintah yang menolong masyarakatnya. Nah, kecuali saya tinggal di hutan, ya terserah. Barangkali saya mau tebang jadi uang. Nah, ini kan kita di dalam suatu pemerintah atau kelompok masyarakat. Kalau saya pribadi, kalau saya tidak ada uang untuk makan, karena saya ingin mencuri, tidak mungkin saya mau mati begitu saja, ya kan? Terus pasti tolong kalau saya kalau misal Anda memakai baju dan saya tidak, jelas saya merasa iri, saya pasti akan mencuri baju, ya. Sebagai manusia, saya rasa itu dari saya memulaikan untuk moderator. Saya mengenai tadi apa yang dibilang Syarif mengenai yang dibilang fasilitas itu mempengaruhi kemampuan berpikir manusia. Kayak seperti dijelaskan tadi di daerah-daerah Jakarta sana ada yang pembangunan tidak merata pendidikannya, terus dibandingkan sama yang pembangunan yang belum mungkin lebih maju. Saya rasa itu kurang tepat, karena seperti yang lagi seperti ada berita yang lagi viral sekarang, ada anaknya artis, jelas-jelas dia orang tuanya artis, banyak uang, sudah pasti dia dapat fasilitas yang memadai, apa yang dia mau pasti dia bisa dapat. Tapi kenapa pemikiran negatif itu loli-loli? Saya juga cuma baca itu di sosial media. Tapi kenapa masih ada pemikiran negatif sama dia? Dia kayak mungkin kalian juga baca negatif itu seperti apa? Itu saja, terima kasih. Mohon izin, boleh saya tambahkan? Ya, silakan.
dari Muhammad Amin dan juga Nadia. Seperti yang dikatakan atau yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, penalaran itu adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda-beda, dan ada juga manusia misalnya seperti yang sudah dijelaskan bahwa ada kesenjangan sosial. Ketika si kaya dan si miskin ini dia berpikir bagaimana cara saya untuk mendapatkan uang dengan mudahnya, seperti supaya saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si kaya. Itu kalau kesenjangan sosial, maka dia berpikiran negatif untuk ya sudah, saya mencuri saja di rumahnya dia, kan otomatis saya dapat uangnya dia, saya juga bisa merasakan apa yang dirasakan sebagai orang kaya. Itu karena dia itu kayak ada peluang untuk kayak merasakan kekayaan gitu loh, jadinya dia mencuri karena keinginan yang ingin kayak merasakan kekayaan gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Nah kalau di masalah si Loli, kalau di masalah si Loli ini, menurut saya dia itu bukan memikirkan tentang fasilitas, tapi tentang kebebasan. Dia memikirkan saya dikekang terus, walaupun saya berfasilitas tapi saya dikekang. Itu mentalnya dia yang kena, bukan tentang fasilitas apanya, bukan masalah kekayaan, tapi mentalnya yang kena karena dia tidak diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat ke orang tuanya. Misalnya kayak, mas saya nggak suka gini, mas saya nggak mau diginiin, tapi dia terus dikekang oleh orang tuanya. Makanya dia melakukan tindakan-tindakan negatif dengan menentang orang tuanya. Dia seperti itu menurut saya. Silakan. Nah, terkait dengan kesenjangan sosial tadi, saya mengatakan bahwa antara yang miskin dan kaya, jika yang miskin ingin merasakan apa sih yang dirasakan oleh orang kaya, mereka juga ingin merasakan. Nah, maksud saya, mengapa sih tidak ada hal-hal positif yang pertama-tama muncul dalam pikiran mereka? Kenapa ada tiba-tiba masuk pemikiran negatif, oh saya harus mencuri supaya keinginan saya ini tercapai. Jadi menurut maksud saya, apakah hal-hal negatif yang diaktifkan ini dimaksudkan karena tidak tercapainya hal-hal positif yang dia ingin lakukan tadi? Jangan-jangan Ini pertanyaan followers atau Kayaknya sudah baca. Iya, makanya saya luruskan lagi dulu. Soal yang sosial media tadi sudah saya setuju sama dia. Kalau mungkin itu masalah tekan-tekan. Tapi kembali lagi ke materi, bisa dijelaskan lagi kenapa sampai fasilitas bisa mempengaruhi kemampuan berpikir? Iya. ini tinggal satu pertanyaan lagi kan? Jadi boleh dijawab, kalau nanti ada pertanyaan boleh ditutup saja karena 15 menit lagi saya harus selesai ya dan juga ya. Silakan, masih ada yang mau menjawab tidak? Kalau ini questionnya mau dijawab tidak? Saya ke Nabila. Pertanyaan Nabila tadi tuh tentang itu pemikiran itu dan tanpa sebab. Kan tanpa sebab. Makanya kenapa muncul tiba-tiba pemikiran seperti itu? Sebenarnya kan seperti hakikatnya manusia kita tidak pernah tahu dia berpikir seperti apa. Cuman pendukung-pendukungnya untuk memikirkan negatif itu tetap ada. Misalkan kan ini masih bahas tentang miskin kaya. Nah, miskin kaya. Di suatu lingkungan orang miskin kan, kebanyakan orang itu pasti lumayan padat, terus bertetangga, bicara-bicara, ya kan? Bicara-bicara tentang ini. Jadi otomatis masuk di materi tentang pengaruh lingkungan terhadap penalaran negatif. Tadi kan sudah masuk materinya. Nah, dari itu salah satu faktornya. Tapi kalau pertanyaan Anda tadi itu sebenarnya saya kurang tahu kalau soal pemikiran dari manusia itu sendiri, karena pemikiran Anda, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan yang Anda inginkan. Tapi kalau Anda melakukan penalaran negatif,
pasti ada faktor motornya. Misal yang saya jelaskan tadi, misal ada teman baca kok kita mencuri, ya itu salah satu faktor. Nah, tinggal tergantung dari Anda sendiri memikirkan ini soal itu atau tidak, ya kan? Saya rasa itu yang dari Nabila, tapi kalau yang sama Dino tadi saya lupa pertanyaannya. Mau dilanjut lagi nih, soalnya waktunya no. Sorry tadi AB, karena ini kan saya mau tepat waktu juga ya untuk keluar, jadi saya juga harus menambahkan dari jawaban pemakalan sehingga mungkin bisa kita tutup saja moderator untuk sesi 1. Jadi nanti kalau belum terfasilitasi bisa untuk minggu depan ya. Silakan. Ya, tadi pemaparan dari kelompok 1. Kita beri aplaus buat mereka. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Boleh once again applause. Oke, adik-adik KB perhatiannya sebentar. Terima Oke, jadi saya punya waktu 11 menit karena saya sangat respect sama waktu ya. Jadi nanti kalaupun saya tidak bisa menambahkan secara maksimal, boleh nanti bisa bertanya di depannya ya. Nah, saya mau jelaskan dulu untuk plagiarismenya adik-adik. Apakah kalian tahu tentang plagiarisme? Oke, ya. Jadi untuk adik-adik semua, karena memang gantian dosen, tentunya kebijakannya berbeda sih, berbeda ya. Kalau di saya sebenarnya saya sangat mengutamakan kejujuran, gitu ya. Jadi sebenarnya isi itu tidak begitu saya perhatikan untuk kali pertama kalian belajar. Ini kan IKD kan mungkin bukan bidang kalian, gitu ya. Jadi sebenarnya saya sangat mengutamakan kalian autentik dengan menulis atau kontennya itu sendiri, gitu ya. Walaupun mungkin kalau dari segi isi tulisannya bagus, tapi kalau dari segi plagiarismenya ini sangat tinggi sekali, gitu ya. Ini bisa kalian lihat dari banyaknya yang terblok atau tertandai warna itu, gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada banyak paragraf-paragraf yang harusnya diparaphrase terlebih dahulu sebelum dikumpulkan, gitu ya. Nah, untuk kelompok 2 dan seterusnya ini kan sebagai contoh kalian, boleh adik-adik bisa boleh sebenarnya ambil misalnya sumber dari mana, tetapi tolong bisa diedit terlebih dahulu, ya, diparaphrase. Paraphrase itu artinya kalian membaca terlebih dahulu, memahami, baru menulis, gitu. Kalau ini kan sepertinya saya tidak tahu di hal dosennya kalian pada saat mengerjakan itu tinggal langsung copy paste aja, gitu ya. Jadi terlihat di sini sangat tinggi sekali. Nah, kalau kalian tahu bahwa skripsi atau nanti ketika kalian menulis karya ilmiah itu maksimal plagiarismenya itu 10-15%, gitu ya. Nah, kalau ini pasti kalau kalian menulis harus mengulang kembali. Tapi karena untuk tugas mata kuliah ini saja, saya meminta kalian untuk evaluasi, jadi tidak perlu diperbaiki untuk kelompok 1 ya. Saya berharap untuk kelompok 2 dan kelompok seterusnya itu bisa cobalah gitu untuk mengedit tulisannya. Saya juga tidak yakin apakah di daftar pustaka ini yang kalian baca, ya kan? Karena mungkin bisa aja kalian ngambil di suatu website, di website itu ada daftar pustakanya, itu yang dimasukin ke sini. Apakah seperti itu? Karena saya juga dulu pernah mahasiswa gitu ya. Jadi kalau mungkin asumsi saya benar, berarti boleh untuk kelompok lain masukkan data
jadi tulis aja di situ. Jadi mohon apa yang kalian ambil, kalian cuplik itu yang kalian taruh di sini, biar saya bisa koreksi atau saya bisa langsung menuju ke website yang aslinya itu seperti apa, gitu ya. Nah, adik-adik juga kalau untuk bikin makalah, coba kalian, kalau saya sebenarnya di kelas sebelumnya saya tidak meminta kalian bikin kata pengantar, kemudian daftar isi, karena tentunya toh ini juga percuma, nggak ada nomor halamannya, gitu ya. Dan kata pengantarnya pun pasti hanya diedit aja bagian judulnya itu, gitu ya. Jadi buang-buang kertas aja kalau bagi saya, gitu. Jadi untuk kelompok selanjutnya tidak perlu nanti cetak, ya. Jadi langsung kirimkan saja. Yang kalian harus perhatikan dalam bikin makalah itu konsisten dalam menulis apa yang kalian mau tanya. Rumusan masalah itu memang ada kata-katanya di depan, tapi tidak ada simbol tanyanya di belakang, gitu ya. Kemudian tujuannya sudah connect ke rumusan masalah, tapi yang sangat selalu diabaikan itu adalah di bagian kesimpulan. Kalau rumusan masalahnya 3 poin, maka kesimpulannya juga 3. Kalau ini seolah-olah 1 saja yang bertanya, itu yang saya nyangka, ya. Saya masih punya 6 menit. Saya mau lihat dulu tadi pertanyaannya, siapa yang mau tadi saya apa yang membedakan jenis manusia lainnya dari Homo sapiens sehingga dapat disebut sebagai spesies yang berbeda. Jadi penyebutan Homo sapiens, Homo apa tadi itu? Economicus, Homo faber, Homo apa? Itu sebenarnya merujuk ke satu orang yang sama, kita, gitu. Tapi dibagi per bidang, gitu. Jadi misalnya kalau Homo sapiens itu artinya makhluk yang bijaksana. Artinya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Kalau misalnya Homo faber berarti kita punya skill, gitu. Misalnya satu orang ini pasti punya keterampilannya masing-masing. Bukan berarti misalnya Homo sapiens makhluknya beda, Homo faber makhluknya beda, enggak, gitu. Ya penyebutannya aja, ya. Dan penyebutannya itu merujuk ke bahasa Latin, gitu ya. Homo itu bukan stigma negatif yang kalian mungkin ketawakan tadi, ya. Homo itu artinya makhluk hidup, gitu ya. Homo sapiens. Kalau di biologi, karena saya bilang biologi, maka Homo itu adalah genusnya, sapiens itu adalah spesifik ke spesies jenis, ya. Homo sapiens. Terus misalnya kayak Felix domesticus. Felix itu bangsa kucing, domestik itu berarti kucing yang jadi petnya kita, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, mungkin sudah jelas ya Andika, ya. Tapi siapa yang Andika? Ya. Terus Nabila, apakah ini yang tadi menjadi polemik banyak, ya. Apakah timbulnya berbagai tindakan kejahatan karena pemikiran negatif yang timbul bisa disebut apa ini, bisa baca, maaf ini saat saya harus lihat dari sini apa tadi itu. Nabila, apakah timbulnya berbagai tindakan kejahatan karena pemikiran negatif yang timbul bisa disebut dengan kurangnya kemampuan. Oke, jadi maksudnya tuh suatu perilaku itu didasari sebuah pemikiran, gitu. Nah, pemikiran itu dari mana, gitu ya. Nah, kalau mungkin short explanation-nya adalah manusia itu adalah sebenarnya ekspektasinya kita sebagai manusia itu adalah makhluk hidup yang advance, gitu ya, atau yang modern. Artinya kita itu sebenarnya memang kalau di kelompok biologi itu kita masih bangsa hewan, tapi lebih maju. Majunya dari segi pemikiran atau akalnya itu, gitu ya. Nah, adanya sebuah tindakan negatif itu pasti ada alasan, gitu. There is always the reason behind something, gitu ya. Jadi pasti selalu ada alasan di balik sebuah tindakan. Nah, tindakan yang negatif tentunya negatif di sini kita harus definisikan terlebih dahulu. Negatif di sini artinya mungkin dari sebuah kelompok yang menyetujui bahwa yang ini negatif, yang ini positif, gitu kan maksudnya. Jadi misalnya kita menyetujui nih di kelas ini yang terlambat itu berarti mahasiswa yang
tidak baik gitu ya, karena dia terlambat. Kita kita menyepakati itu gitu kan, bahwa kalau terlambat lebih dari 15 menit maka mahasiswa itu dikatakan terlambat gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi artinya adalah sesuatu yang negatif itu pasti hubungannya dengan moral atau sebuah aturan yang disepakati oleh society gitu ya. Nah ketika misalnya ada orang yang dinilai dia punya perilaku negatif, maka orang tersebut bisa jadi pertama, banyak pasti alasannya. Pertama mungkin karena dia tidak aware bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kategori negatif gitu kan. Bisa saja mungkin dia pendatang, orang itu mungkin dia baru datang dari suatu kelompok gitu ya, maka dia perlu pengenalan. Tapi kalau alasan kedua bisa jadi dia mungkin belum matang atau dewasa berpikir. Bisa jadi dari faktor umur. Kita kan nggak bisa menjudge anak kecil gitu ya. Kalau misalnya dia mencuri, pasti mungkin ada perlakuan yang beda dengan orang dewasa gitu kan. Karena dia masih kecil. Mungkin dari segi kematangan otaknya berpikir belum bisa. Tapi bisa jadi ada juga usianya sudah dewasa tapi belum matang secara rasionalnya itu gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Itu mungkin ya jawaban dari saya, bahwa bisa jadi ada banyak alasan kenapa dia melakukan suatu tindakan gitu. Alasannya tadi yang pertama, dia tidak aware, atau bahasa Gen Z mungkin apa ya namanya ya, itu tadi dia tidak aware gitu ya. Ya, dia tidak peka terhadap lingkungan dia gitu ya. Kemudian yang kedua bisa jadi dia belum bisa berpikir secara matang. Nah, belum berpikir secara matang atau dewasa ini juga bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Pertama karena faktor gizi. Tadi kita tahu bahwa Indonesia itu masih punya masalah sama stunting, ya. Bahwa kita nggak bisa mungkin menyalahkan ini dia orangnya udah gede tapi pikirannya masih kekanak-kanakan atau belum dewasa. Bisa jadi dari gennya atau gizinya itu tidak terfasilitasi pada waktu dia kecil, gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Maka yang kedua mungkin alasannya adalah karena dari segi psikologis ada rasa tidak cukup terhadap sesuatu. Tadi jawabannya bisa misalnya walaupun dia orang kaya bisa jadi kecukupan dia beda dengan kita yang normal, maksudnya atau kita yang sederhana gitu, ya. Jadi belum tentu orang kaya itu cukup kalau dia sendiri tidak tahu definisi cukup dia. Cukup ini bukan berarti satisfaction gitu ya, atau keinginan. Tapi cukup ini adalah sesuatu yang kita rasa kalau kita mendapatkan itu kita tenang gitu ya, kita bahagia. Tapi kalau keinginan ini kalau dikejar terus bisa jadi bukan sebuah kecukupan lagi, tapi keserakahan ya. Jadi gitu. Tadi satu lagi pertanyaan Rifan, jelaskan tahap teologi, filsafat dan positif. Boleh minta mungkin lagi ya, karena sudah kita lewat satu ini. Di sini adik-adik sebenarnya kita masih banyak sekali belum membahas bagaimana peradaban kita dulu sekali. Gitu. Kita kan sekarang sudah sangat maju ya, artinya kita sudah bisa pakai teknologi, mungkin wifi itu sendiri kita nggak bisa lihat tapi sangat jadi kebutuhan kita gitu ya. Tapi kalau dulu sekali manusia zaman dulu itu belum ada yang mengenal teknologi gitu ya, belum ada sains itu sendiri gitu ya. Maka mereka bergantung pada yang namanya kesadaran atau pengamatan yang terbatas terhadap sesuatu. Misal, coba jangan kalian perspektifnya pada masa sekarang, tapi pada waktu dulu sekali. Mungkin bisa nggak dibayangkan dulu itu ya peradabannya mungkin entah mereka sudah pakai baju atau belum gitu ya. Tapi pada saat itu di hutan belantara mereka mengamati bahwa kok pada suatu waktu gelap ya, kok pada suatu waktu terang ya. Mereka juga belum tahu itu matahari atau apa, gitu kan? Mereka juga belum tahu konversi waktu menit, detik, jam dan sebagainya, gitu ya. Sehingga ketika pada saat itu belum ada internet dan sebagainya, yang bisa dipercayai adalah sesuatu yang terbatas saja. Gitu. Jadi misalnya nih mereka jalan-jalan ke hutan, ya karena hutan itu adalah kayak komplek mereka gitu, kayak perumahan mereka zaman dulu gitu ya. Mereka jalan ke hutan tiba-tiba ada kayak bunyi, gitu kan. Nah
Kalau kita sekarang mungkin pasti nggak panik dong gitu ya, tapi kalau mereka pasti panik karena mungkin mereka mendengar cerita dulu mungkin orang tua mereka bahwa kalau mereka tidak menghindari itu berarti nanti mereka bisa mati karena ada bahaya gitu kan. Jadi bisa jadi mereka menghubungkan misalnya sesuatu yang tidak kelihatan mungkin ya atau apa, itu bisa jadi ada yang sesuatu yang gaib gitu ya, yang mungkin bisa mereka simpulkan bahwa kalau misalnya ada kepercayaan tertentu itu mereka harus ikutin tanpa diverifikasi terlebih dahulu ya. Jadi makanya ada tahap yang namanya pertama teologi. Teologi di sini bukan berarti mereka benar-benar memanut agama seperti kita gitu ya, secara institusi kayak Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tapi kepercayaan di sini adalah mereka mengakui bahwa ada zat yang sepertinya mengawasi mereka gitu ya pada saat itu, karena belum ada teknologi atau pengetahuan yang maju sekarang gitu. Jadi turun temurun cerita itu dipercayai gitu ya oleh anak-anaknya dari orang tua mereka ya. Terus yang kedua tadi filsafat. Filsafat itu sedikit lebih maju ketika orang-orang itu sudah bisa mempertanyakan sesuatu yang jadi tradisi mereka gitu. Jadi misalnya kayak kenapa sih saya harus begini? Memang seperti itu gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu. Sudah. Kalau dulu sekali mereka langsung mempercayai saja gitu. Karena belum ada kondisi mereka untuk kritis itu tadi. Ya. Nah, yang terakhir itu ada tahap habis teologi, apalagi tadi filsafat dan positif ya. Nah, tahap positif itu adalah tahap di mana metode ilmiah itu ada atau muncul. Artinya tadi pertanyaan-pertanyaan kritis, mempertanyakan sesuatu, mempertanyakan sebuah eksistensi itu bisa dijawab dengan sebuah proses verifikasi atau proses tadi metode ilmiah gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Semoga bisa ada yang nyangkut di kepala kalian gitu ya, walaupun saya cepat menjawabnya ya. Mungkin itu saja untuk hari ini adik-adik. Mohon maaf saya ambil waktunya 5 menit untuk minggu depan, semoga kita bisa on time. Jadi ketua kelasnya minta tolong nanti jam 2 ya, 2.20 atau 2 maksimal 2.30 itu sudah ada proyektor dan sebagainya, biar saya tidak menunggu lama seperti tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalaupun ada yang mau ditanyakan boleh nanti lewat chat di audio saja ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disambilan. Boleh kita tolong adik di belakang. Saya masih